Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Matkul Jati Diri Unsut, akan mempresentasikan terkait anti korupsi. Next, slide selanjutnya. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Kinan dengan NIM 1, Timur NIM 9, Fitria NIM 17, Adinda NIM 23, Naifah NIM 37, Zaidan NIM 75, dan juga Derajat NIM 93. Oke, mungkin selanjutnya untuk materi akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, yang pertama ada pengertian dari korupsi sendiri. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak yang menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian menyangkut faktor ekonomi, politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah jabatan. Selanjutnya terdapat faktor dan penyebab korupsi. Terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal, di mana faktor internal ialah penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, contohnya seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, serta gaya hidup yang konsumtif. Selain itu, faktor eksternal adalah penyebab korupsi yang dikarenakan penyebab dari luar diri. Contohnya yaitu faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, serta faktor internasional. Oke, selanjutnya ada dampak masif korupsi. Yang pertama itu dampak ekonomi. Korupsi juga memperburuk utang negara dan mengurangi investasi di Indonesia. Yang kedua ada dampak politik, itu kebijakan yang dihasilkan lebih berfokus pada kepentingan pribadi atau kelompok, bukan rakyat. Hal ini mengurangi kepercayaan publik terhadap parlemen yang seharusnya mewakili dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Nilai dan prinsip anti korupsi, yang pertama itu ada nilai anti korupsi, di antaranya ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Dan prinsip dari anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Selanjutnya ada upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama ada hukum pidana, yang kedua pembentukan lembaga anti korupsi, yang ketiga pencegahan korupsi di sektor publik, yang keempat pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Untuk yang pertama, lembaga anti korupsi, Indonesia Corporation Watch atau ICW mengungkap serta mengawal kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat publik seperti kasus dugaan korupsi. Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI. MTI merupakan lembaga yang bertujuan menegakkan transparansi di semua lini masyarakat, mulai dari persoalan sosial, politik, ekonomi, hingga pertahanan keamanan. Terus ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK mempunyai tugas melakukan penegakan hukum terhadap koruptor dan melakukan pencegahan perilaku korup dalam masyarakat. KPK memiliki fungsi sebagai trigger mechanism atau pemicu bagi lembaga penegak hukum lain. Baik, selanjutnya contoh kasus korupsi.
Korupsi merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia, menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dalam upaya memberantas korupsi, pendidikan anti korupsi menjadi penting untuk membangun kesadaran hukum dan etika di kalangan masyarakat. Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah kasus dengan korupsi yang melibatkan Thomas Trikasi Lembong, mantan Menteri Perdagangan Indonesia. Sebuah kasus Tom Lembong, mantan Menteri Pendidikan Indonesia, menjadi sorotan dalam konteks pendidikan anti korupsi pada tahun 2015 sampai 2016. Pada saat itu terlibat dalam praktik korupsi terkait izin impor gula, di mana ia memberikan izin kepada perusahaan swasta untuk mengimpor gula kristal mentah atau GKM yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi badan usaha milik negara atau BUMN. Tindakan ini menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Kasus ini mencerminkan pentingnya kesadaran hukum dan etika di kalangan pejabat publik, serta kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi di masyarakat. Melalui kasus ini, masyarakat semakin kritis terhadap tindakan korupsi dan mendesak penegakan hukum yang lebih tegas. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi harus menjadi prioritas dalam membentuk karakter generasi mendatang agar lebih memahami tanggung jawab hukum dan etika dalam menjalankan tugas publik. Baik, di sini menurut pendapat saya dari kasus Tom Lembong ini, menurut saya tentang kasus korupsi Tom Lembong sebagai pengingat bahwa pemberantasan korupsi harus dijalankan dengan serius dan tanpa batang pilihan. Kasus-kasus seperti ini seharusnya menjadi momentum untuk reformasi sistematik yang lebih menyeluruh dalam pemerintahan. Melihat bahwa pemberantasan korupsi juga perlu diiringi dengan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar generasi muda memiliki kesadaran dan integritas yang kuat. Peran media dan pengawasan publik juga dianggap penting dalam proses ini. Mahasiswa mengapresiasikan peran media yang mengungkap informasi dan menjaga transparansi dalam menegakkan kasus-kasus besar. Mereka percaya bahwa kebebasan media dapat membantu mencegah kasus korupsi yang ditutupi dan menjaga agar publik selalu mendapatkan informasi yang objektif. Menurut pendapat saya, kasus korupsi yang melibatkan figur publik terkemuka seperti Tom Lembong berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap kepercayaan masyarakat, kondisi ekonomi, serta stabilitas politik di Indonesia. Sebagai individu yang memiliki latar belakang profesional di sektor pemerintahan dan swasta, serta diakui kontribusinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Keterlibatan Tom Lembong dalam skandal ini tentunya mengejutkan banyak kalangan. Peristiwa semacam ini semakin memperkuat pandangan bahwa praktik korupsi masih merajalela tingkat atas, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, dampak dari kasus ini juga dapat meluas di sektor ekonomi dan investasi, di para investor mungkin akan lebih berhati-hati dalam menanamkan modal di negara yang menghadapi tantangan integritas di kalangan pemimpin. Selanjutnya yaitu pendapat dari saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu ketika saya mengetahui dan membaca berita-berita yang ada terkait kasus korupsi yang dilakukan oleh Tom Lembong, mantan dari Menteri Perdagangan Indonesia, dalam izin impor gula kristal mentah, mencerminkan penyalahgunaan wewenang yang tentu saja merugikan negara dan masyarakat. Tindakan ini menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, serta berdampak negatif pada stabilitas harga komoditas penting seperti gula. Kasus ini juga menunjukkan perlunya reformasi birokrasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat tinggi. Selain
melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus ini menjadi contoh buruk bagi generasi muda dan menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi agar mahasiswa memahami risiko dan dampak korupsi serta memiliki integritas dalam menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya pendapat saya atau Adinda Safira yaitu saat ini banyak sekali kasus korupsi oleh para pejabat di Indonesia yang disebabkan karena penyalahgunaan kekuasaan. Pendidikan anti korupsi perlu diajarkan dan diterapkan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran tentang hukum dan etika perlu ditanamkan sejak dini karena pada akhirnya kitalah yang akan mengambil alih peran sebagai pemimpin di masa depan. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu baik bagi pejabat tinggi maupun warga biasa. Pendapat saya sebagai seorang mahasiswa, saya merasa bahwa kasus yang melibatkan Tom Lembong ini menunjukkan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam pemerintahan. Kasus ini adalah contoh nyata bagaimana penyalahgunaan wewenang seperti memberikan izin impor pada perusahaan swasta yang tidak berhak dapat merugikan negara dan masyarakat secara besar-besaran. Dari sudut pandang saya, hal ini memperlihatkan bahwa dalam sebuah negara, pejabat publik harus memegang sebaiknya. Mereka tidak hanya mengelola kebijakan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat. Karena keputusan tersebut dapat berdampak langsung pada keuangan negara dan kesejahteraan rakyat. Kasus ini juga memberikan pelajaran tentang pentingnya pengawasan yang ketat terhadap kebijakan publik. Jika tidak ada pengawasan yang baik, orang-orang yang berada dalam posisi kekuasaan bisa dengan mudah menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, menurut pendapat saya, Derajat Wimastono, kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong dalam impor gula pada periode 2015 sampai 2016 telah menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Sebagai mahasiswa, saya merasa sangat prihatin terhadap kasus ini karena mencerminkan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan dan integritas pejabat publik. Pejabat yang diharapkan dapat mewakili dan membantu keresahan rakyat, tetapi malah menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Korupsi seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Maka dari itu, sebagai mahasiswa, kita juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Selain itu, penting bagi institusi pendidikan untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi kepada generasi muda. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait anti korupsi dan juga kasus yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.